Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 historiografi akan membahas materi terkait historiografi Indonesia modern. Namun dari itu kami akan mempersembahkan nama kelompok. Pertama ada Jenderal Menteri Hartanto, lalu kedua Ilham Daniel Syaputra, lalu ada Muhammad Fatih yaitu saya sendiri, lalu ada Daniel Frederick Manik dan Sultan Rahmat Fireza. Untuk selanjutnya saya akan langsung persembahkan materi kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam peserta para hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang historiografi Indonesia, yaitu perjalanan panjang bagaimana sejarah bangsa kita ditulis dari masa ke masa. Historiografi bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi cerminan dari sudut pandang siapa yang menulisnya dan untuk siapa sejarah itu ditulis. Mari kita telusuri perjalanan ini melalui 5 bagian utama. Dari pertama, periodisasi historiografi, tokoh-tokoh kunci, pergeseran paradigma, isu metodologis kontemporer, dan rujukan akademik. Oke, di sini bisa kita lihat ya dari bagian-bagiannya. Bagian pertama ini kita jelaskan ya dari bagian periodisasi historiografi Indonesia. Nah, historiografi ini dibagi jadi 4, teman-teman. Jadi ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi kontemporer. Untuk historiografi tradisional ini periode di mana sejarah itu ditulis dalam bentuk sebuah babat atau hikayat dan catatan kerajaan yang bersifat istana sentris. Artinya, fokus penulisan selalu berpusat pada raja, keluarga kerajaan, dan kepentingan istana. Sumber utamanya itu adalah naskah tradisi dari tutur kronik istana yang seringkali mencampurkan fakta sejarah dengan unsur mitos dan legitimasi kekuasaan. Kedua, ini lebih menarik lagi. Setelah masa periode kita ya dari yang tradisional kerajaan lalu silih berganti sehingga masuk ke era ranah kolonial. Nah, pada masa ini sejarah itu ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda sehingga sifatnya Europe-sentris atau Netherlandu-sentris. Artinya segala sesuatu dilihat dari sudut pandang kepentingan dan kacamata kolonial Belanda. Sumber utamanya jelas berupa arsip kolonial dan laporan resmi pemerintah Hindia Belanda yang tentu saja menempatkan bangsa Indonesia sebagai objek bukan sebagai subjek sejarah. Nah, yang ketiga, historiografi nasional. Periode ini lahir pasca kemerdekaan dengan semangat yang membangun jati diri bangsa Indonesia sentris. Sejarah mulai ditulis dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, dengan sumber dari aset nasional dan tumbuhnya kesadaran sejarah kebangsaan. Nah, tokoh yang mendirikan historiografi nasional ini ada tokohnya Muhammad Yamin. Nah, yang keempat, ini historiografi modern atau kontemporer. Nah, sebelumnya perbedaan dari historiografi nasional, nasional ini lebih menguntungkan kepentingan negara karena di sini sejarah dibangun untuk membangun jati diri sebuah negara. Namun konsepnya tidak se elastis atau seumum dari historiografi modern atau kontemporer. Di tahap ini, penulisan sejarah menjadi lebih kritis, metodologis, dan multidimensional dengan pendekatan interdisipliner dan menggabungkan ilmu sosial, antropologi, dan disiplin lain. Sumber punya semakin beragam, tertulis lisan, visual, hingga digital. Di historiografi ini, sumbernya itu lebih kredibel karena sumbernya ini dipakai dalam campuran atau sudut-sudut pandang yang lebih subjektif. Jadi dari 4 periode ini kita bisa melihat bagaimana sudut pandang penulisan sejarah Indonesia bergeser dari istana, ke kolonial, nasional, hingga ke pendekatan yang lebih kritis dan beragam. Nah, dari yang kedua nih, tokoh kunci dan gagasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, Fatih. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai periodisasi historiografi Indonesia, ada tradisional, kolonial, nasional, dan modern kontemporer. Pastinya kita juga perlu tahu juga tokoh dan juga tokoh-tokoh kunci dari historiografi Indonesia dan juga gagasannya. Yang pertama ini ada namanya Sartono Kartodirjo. Beliau ini merupakan penggagas sejarah multidimensional dan pendekatan struktural.
Karya pentingnya itu ada Pemberontakan Petani Banten 1888 dan juga menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami gerakan sosial politik. Jadi Kartosoehartono ini dikenal sebagai pencetus gagasan sejarah multidimensional dengan pendekatan struktural yang udah saya bilang tadi ya. Eh, Karya pentingnya yang udah saya bilang tadi itu Pemberontakan Petani Banten 1888 menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami kenapa beliau menggunakan pendekatan sosiologi itu karena untuk memahami gerakan sosial petani, bukan sekedar mencatat peristiwa doang, tapi juga mencatat alasan di balik gerakan tersebut. Ya, terus yang tokoh kedua itu adalah Taufik Abdullah. Tokoh ini merupakan pengembang dari kajian sejarah lokal. Beliau ini yang mengkaji historiografi tradisional, khususnya ini untuk historiografi di wilayah Minangkabau dan kebudayaan Minangkabau. Dan juga beliau ini untuk membuat historiografi tradisional ini tuh untuk memahami cara pandang masyarakat lokal terhadap sejarah mereka sendiri. Yang ketiga ada namanya tokoh Muhammad Yamin, tadi sudah disebut sama Fatih juga. Muhammad Yamin adalah perintis dari historiografi nasionalis pada tahap awal. Muhammad Yamin ini penggagas dari Sumpah Pemuda dan periodisasi sejarah Indonesia sebagai upaya untuk membangun kesadaran sejarah kebangsaan, teman-teman. Jadi beliau kayak Muhammad Yamin ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu merupakan perintis historiografi nasional dan juga gagasannya mengenai Sumpah Pemuda, habis itu periodisasi sejarah Indonesia juga ya penting juga ya untuk membangun kesadaran kebangsaan pada masa pergerakan Indonesia yang masih awal-awal, belum ada terlalu mendalam pembahasannya. Dan yang terakhir itu ada Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto ini adalah tokoh yang mengembangkan historiografi pada masa Orde Baru. Tapi ada catatannya, karya historiografi Nugroho Noto Susanto ini dikritik karena terlalu dekat dengan penguasa Indonesia pada masa itu dan cenderung sifatnya itu legitimatif, yang artinya ya historiografi buatan Noto Susanto ini cenderung digunakannya untuk membenarkan dan untuk memperkuat posisi pemerintahan pada saat itu. Nah, jadi dari keempat historiografi ini, empat tokoh kunci historiografi ini nunjukin kalau yang ada di Indonesia ini, perkembangan historiografi di Indonesia ini dibentuk dari berbagai pendekatan, dari yang struktural, dari kebudayaan lokal, dari nasionalis, hingga sampai kepentingan politik seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya mengenai pergeseran paradigma, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeremy atas kesempatannya. Kali ini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu pergeseran paradigma. Nah, selain periodisasi dan tokoh, ada 4 pergeseran paradigma besar dalam historiografi Indonesia. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah pergeseran dari sejarah politik elit menuju sejarah sosial ekonomi rakyat kecil. Dulu sejarah itu berfokus pada raja dan pemimpin, dan kini mulai melirik kehidupan rakyat biasa. Lalu yang kedua, adanya lahir konsep Indonesia sentris sebagai kritik terhadap Neerlandosentrisme, di mana sejarah mulai ditulis dari sudut pandang bangsa sendiri, bukan dari kacamata penjajah. Nah, yang ketiga adalah masuknya pendekatan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi ke dalam penulisan sejarah, membuat analisis sejarah menjadi lebih mendalam dan ilmiah. Dan yang keempat, terjadinya perdebatan antara historiografi nasionalis yang romantik, yang cenderung mengagungkan perjuangan bangsa, dengan historiografi kritis akademis yang menuntut objektivitas dan kajian berbasis bukti. Keempat pergeseran ini menunjukkan bagaimana cara pandang dan metode penulisan sejarah Indonesia terus berkembang seiring waktu. Untuk bagian selanjutnya, ada isu metodologis kontemporer yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ilham atas kesempatan dan penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu isu metodologis kontemporer. Jadi dalam era kontemporer itu ada beberapa isu metodologis menjadi perhatian. Yang pertama itu ada kritik terhadap historiografi Orde Baru, yang mana kritik terhadap historiografi Orde Baru ini kadang dianggap sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan kajian sejarah yang objektif. Lalu yang kedua itu ada munculnya sejarah lisan sebagai metode pelengkap sumber tulis.
Nah, jadi wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah itu menjadi sumber yang semakin dihargai. Lalu yang ketiga ada dekonstruksi narasi tunggal. Nah, jadi itu dekonstruksi narasi tunggal itu bisa dibilang menuju sejarah yang lebih plural dan inklusif, termasuk mengangkat sejarah kelompok perempuan dan kelompok minoritas yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Lalu yang keempat ada pengaruh historiografi pasca kolonial. Nah, jadi dalam pengaruh historiografi pasca kolonial itu dalam membaca ulang relasi kuasa yang tersembunyi dalam sumber-sumber kolonial itu menimbulkan pertanyaan kembali, maksud saya menimbulkan pertanyaan yang mana siapa yang berkuasa untuk menulis dan mendefinisikan sejarah. Nah, jadi dalam keempat isu-isu yang sudah saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa historiografi ini tuh terus berproses menjadi lebih kritis, terbuka, dan adil terhadap berbagai kelompok dan dalam masyarakat. Oke, untuk bagian kelima akan saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu untuk selanjutnya ya, bagi yang ingin mendalami lebih jauh, ada beberapa rujukan akademik yang penting ya. Eh, Yaitu yang pertama itu ada buku pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Nah, yang merupakan karya Sartono Kar- Kartodirjo yang menjelaskan pentingnya pendekatan ilmu sosial untuk memahami peristiwa sejarah secara utuh. Nah, selanjutnya itu ada buku ilmu sejarah dan historiografi arah dan perspektif yang merupakan buku karya Taufik Abdullah dan Abdurrahman eh, Sumirjo eh, Surjomi Harjo yang merupakan kumpulan pemikiran tentang dinamika historiografi Indonesia dari berbagai perspektif ya. Dan yang terakhir ada buku pengantar ilmu sejarah karya Kunto Wijoyo sendiri ya. Eh, yang tentunya memberikan pengantar komprehensif tentang hakikat, metode, dan penulisan sejarah secara umum. Nah, ketiga buku ini menjadi fondasi penting bagi siapapun yang ingin memahami metodologi penulisan sejarah Indonesia secara akademik ya. Jadi kalau misalnya emang ingin mendalami materi, Anda bisa membaca buku ini. Ini ada beberapa buku yang dapat Anda baca sebagai pengantar atau fondasi. Nah, baik, mungkin itu saja. Eh, Mari kita renungkan sebagai penutup ya. Mari kita renungkan kutipan yang menjadi pesan utama dari pembahasan ini, yaitu sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi merupakan cermin untuk memahami diri sendiri dan menata masa depan bangsa. Nah, dalam perjalanan historis Indonesia, mulai itu dari Islam-sentris, kolonial, nasional, hingga modern dan kritis, kita belajar bahwa kita menulis sejarah mencerminkan bahwa cara kita menulis sejarah mencerminkan cara kita memahami diri sendiri sebagai bangsa. Nah, semakin kritis dan inklusif historiografi kita, semakin utuh juga eh, pemahaman kita tentang siapa sebenarnya kita itu ya. Mungkin demikian dari presentasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.